Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Liswanti, NIM 18100-238. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester 6 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan dan pengimplementasian good governance untuk tata kelola pemerintahan Desa Wolokoli. Di mana video sosialisasi ini adalah sebagai pengganti dari magang, yaitu dengan melakukan kegiatan atau proyek. Dan kegiatan atau proyek tersebut yaitu dengan saya melakukan video sosialisasi ini. Kenapa sosialisasinya tidak dilakukan secara langsung? Karena mengingat situasi pandemik yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sosialisasi ini secara langsung. Dalam video sosialisasi, pentingnya penerapan dan pengimplementasian good governance untuk tata kelola pemerintahan desa di Desa Wolokoli, yaitu ada 3 bagian, di mana pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari good governance, apa sih good governance, dan pada bagian yang kedua saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari good governance dan penerapannya itu seperti apa dan bagaimana. Dan pada bagian yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan kenapa good governance itu sangat penting untuk diterapkan dan diimplementasikan untuk tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu, langsung saja sosialisasinya dimulai. Baik, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari good governance. Apa sih good governance itu? Jadi, di Indonesia, istilah good governance itu diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Istilah good governance itu berasal dari 2 kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu good dan governance. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara governance itu adalah tata pemerintahan yang memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat itu mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Selain itu, menurut Sarina dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2016 mengartikan good governance itu sebagai suatu kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Good governance juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan keseharian. Jadi, berkaitan dengan pengertian atau definisi yang sudah saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian good governance untuk pemerintahan desa yaitu sebagai tata kelola pemerintah desa yang baik, yang mana ditandai oleh penggunaan wewenang guna mengelola urusan-urusan pemerintah desa yang menjadi kepentingan pemerintah desa untuk kesejahteraan dan cita-cita masyarakat atau cita-cita negara juga dalam membangun suatu desa. Semangat tata kelola pemerintah desa dapat mewujudkan suatu pengelolaan pemerintah yang demokratis dan aspiratif dalam pemerintahan. Tata pemerintahan itu mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat itu mengutarakan kepentingan khususnya di desa menggunakan hak hukum. Baik, pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip good governance. Jadi, kunci utama memahami good governance itu adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan itu bisa dinilai bila ia telah menerapkan semua unsur dari prinsip-prinsip good governance.
menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip dari good governance, maka prinsip-prinsip good governance yaitu antara lain yang pertama partisipasi masyarakat. Jadi prinsip yang pertama, partisipasi masyarakat itu adalah semua warga masyarakat itu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Di mana partisipasi menyeluruh tersebut itu dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa itu mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin agar setiap kebijakan yang diambil itu mencerminkan seperti yang saya katakan tadi, yaitu aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah desa itu perlu menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat itu dapat mengutarakan pendapat. Jalur komunikasinya itu seperti melakukan pertemuan umum, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Dan juga pemerintah desa dapat menyediakan kotak saran sehingga warga bisa mengutarakan pendapat atau mengutarakan saran pada kotak saran yang telah disediakan. Prinsip yang kedua yaitu tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Prinsip yang kedua ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan masyarakat memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance itu harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter seperti supremasi hukum atau legal certainty, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, serta independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Dan untuk prinsip yang ketiga itu adalah transparansi. Nah, untuk prinsip yang ketiga, transparansi ini adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi prinsip transparansi ini adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi itu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi itu perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan informasi yang tersedia itu seperti yang saya katakan tadi harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatnya kepercayaan masyarakat pemerintah desa, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dan untuk prinsip yang keempat itu adalah berorientasi pada konsensus. Nah, untuk prinsip yang keempat ini berorientasi pada konsensus itu yaitu menyatakan bahwa keputusan apapun itu harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Jadi sangat penting sekali pemerintah desa dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan musyawarah, karena model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga akan mempunyai kekuatan memaksa atau coercive power bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Prinsip ini perlu dan sangat harus dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik atau masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan untuk prinsip yang kelima itu adalah kesetaraan atau equity. Nah, prinsip yang kelima, kesetaraan atau equity ini adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Jadi semua warga masyarakat desa itu mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
Prinsip kesetaraan ini adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi itu adalah sebuah atau suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah atau pengelolaan suatu desa. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah desa itu perlu dan harus proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah desa itu perlu menggunakan berbagai jalur komunikasi seperti misalnya kayak melalui brosur, pengumuman melalui koran, atau pengumuman bisa seperti pada hari Minggu saat pengumuman mungkin masyarakat desa memberikan informasi, atau bisa melalui radio serta kalau misalnya ada televisi lokal bisa memberikan informasi tersebut lewat televisi lokal. Dan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Untuk prinsip yang keenam itu adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi untuk prinsip yang keenam, efektivitas dan efisiensi ini adalah untuk menjunjung prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi. Pemerintahan yang baik dan bersih itu juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektif itu biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintah desa itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan desa atau para perangkat desa itu harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga itu membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang seoptimal mungkin. Untuk prinsip yang ketujuh itu adalah akuntabilitas. Jadi prinsip akuntabilitas ini adalah sangat penting sekali untuk diterapkan oleh pemerintah desa, di mana akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, di sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat itu bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut itu berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Jadi instrumen dasar akuntabilitas itu adalah peraturan perundang-undangan yang ada dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen pendukungnya itu adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan sistem pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, diharapkan untuk pemerintah desa dapat menerapkan akuntabilitas sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah nantinya. Yang kedelapan itu adalah prinsip visi strategis. Visi strategis ini adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi pemerintah desa harus bisa melihat apa yang terjadi di masa depan yang ada sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Jadi para pemimpin dan masyarakat melalui perspektif yang lurus dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan yang baik juga yang maju serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejajaran, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan prinsip good governance tersebut. Baik,
Pada bagian yang terakhir ini adalah saya akan menjelaskan tentang pentingnya penerapan good governance untuk tata kelola pemerintahan desa. Pentingnya penerapan dan pengimplementasian good governance untuk pemerintah desa itu sangat penting sekali diterapkan oleh pemerintah desa untuk tata kelola pemerintahan desa. Karena dengan mengimplementasikan good governance seperti good governance responsif atau daya tangkap dari pemerintah atau aparat desa itu dapat mengenali kebutuhan masyarakat sehingga dapat menyusun agenda dan prioritas pelayanan, pembangunan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta pertanggungjawaban yang baik dalam mengelola segala bentuk pendapatan dari desa, karena jika responsif yang diberikan rendah, maka dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga. Selain itu, dengan mengimplementasikan good governance itu dapat membuat masyarakat itu berpartisipasi secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan desa, sehingga bentuk laporan pertanggungjawaban dari pihak aparat desa kepada masyarakat setempat sebagai kontrol dari masyarakat sendiri. Dengan demikian, proses transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa itu dapat berjalan dengan baik dan masyarakat mempunyai informasi tentang program atau proyek yang dijalankan di desa. Berkaitan dengan itu, maka pemerintah desa itu harus cepat tanggap untuk melaksanakan good governance dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip. Maka semua perencanaan oleh pemerintah desa itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance itu dapat membuat tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dengan biaya yang terjangkau, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin, sehingga mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, dan mewujudkan adanya pengakuan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintahan desa untuk menerapkan dan mengimplementasikan good governance untuk tata kelola pemerintahan desa yang baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan sosialisasi tentang pentingnya penerapan dan pengimplementasian good governance untuk tata kelola pemerintahan di Desa Wolokoli. Saya berharap dengan video sosialisasi ini dapat membuat pemerintah desa lebih bisa menerapkan lagi tentang pentingnya penerapan good governance untuk tata kelola pemerintahan di Desa Wolokoli ini. Dan saya berharap juga dengan video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas lagi tentang prinsip dari good governance itu sendiri. Baik, mungkin ada salah-salah kata atau ucapan yang tidak berkenan dalam video sosialisasi ini. Saya minta maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.